Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Pasti sehat dong. Yuk kita semua bangkit berdiri. Kita mau mulai sekolah minggunya. Kita mau nyanyi ayo ayo cepatlah. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, ayo. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Yuk kita masih berdiri, kita mau nyanyi sekali lagi. Ayo ayo cepatlah. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Nah, adik-adik, Kakak Lira mau cerita dulu nih sama Kakak Ira juga. Tahu nggak, kemarin nih Kak, waktu weekend aku pergi ke mall, aku pergi jalan-jalan sebentar aja. Tapi aku lihat banyak loh orang yang nggak pakai face shield, yang nggak pakai masker. Ih, serem deh Kak. Boleh nggak sih Kak begitu? Nggak boleh kan ya Kak? Iya adik-adik. Nah Kakak Lira mau ingetin nih, di rumah aja walaupun kita di rumah tetap harus minimal pakai face shield atau pakai masker untuk melindungi kita semua. Jadi nanti kita tetap selalu sehat, tetap selalu bugar. Oke ya? Yuk sekarang kita bangkit berdiri lagi, kita menyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan.
lagi hari ini, harinya Tuhan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Nah, adik-adik, selama kita melakukan kegiatan kita sehari-hari nih, terkadang kita lupa atau kita tidak sadar kalau perbuatan kita, ucapan kita suka menyakiti orang-orang di sekitar kita, terlebih membuat sedih hati Tuhan. Yuk kita sama-sama memohon ampun sama Tuhan, kita mau menyanyi lagu Do Re Mi. Dosaku, relakan hatimu, minta pada Yesus, memahami firman-Nya. Sobatku yang setia, lama menunggumu, silakanlah masuk, dosamu dihapusnya. Kita memohon ampun sama Tuhan, kita mau mendengar berita anugerah. Berita anugerah diambil dari 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-18. Kakak Ira bacain ya. 2 Timotius 4 ayat 18. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah sayangi kami. Terima kasih Tuhan. Kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru dari kitab Yesaya 12 ayatnya yang kedua. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Kita bermazmur dari kitab Mazmur 28 ayatnya yang ke-7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau menyanyi lagu Hai Kawan Tahukah Kamu. Yuk semuanya berdiri.
kita, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati Kakak Lira yang akan membawakan cerita firman-Mu, biarlah dia hanya berkata-kata atas Engkau saja. Berkati kami semua yang mendengarkan, supaya kami semua bisa mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi sama Kakak Lira ya. Salam sehat semuanya. Hari ini Kakak Lira akan cerita lagi yang baru. Udah siap belum? Sudah siap ya? Nah, hari ini masih melanjutkan perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Banyak banget ya adik-adik cobaan atau halangan yang dihadapin bangsa Israel selama dalam perjalanan. Mereka pernah kelaparan, dicobai pernah kehausan, sampai mereka harus berperang melawan banyak bangsa. Seperti minggu-minggu yang lalu, bangsa Israel pernah berperang melawan bangsa Amalek. Terus pernah juga melawan bangsa yang dipimpin oleh Raja Aram. Tapi walaupun bangsa Israel nggak punya raja, bangsa Israel tidak punya panglima perang, tidak punya senjata yang canggih-canggih, tapi bangsa Israel selalu menang dalam peperangan itu. Menangnya karena siapa yo? Bangsa Israel menang karena bangsa Israel adalah bangsa milik Tuhan. Karena bangsa Israel selalu diberkati oleh Tuhan, maka bangsa Israel selalu memenangkan peperangan. Nah, sekarang bangsa Israel sudah tiba di dataran Moab. Di dataran Moab itu dipimpin oleh Raja Balak. Waktu itu Raja Balak lihat nih dari jendela, banyak bangsa Israel nih di depan. Bangsa Israel waktu itu banyak banget ya adik-adik. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang masih kecil, sudah pemuda, banyak banget. Dia berkemah di sepanjang dataran Moab. Nah, dari situ Raja Balak lihat, waduh, banyak banget nih bangsa Israel nih. Aduh, yang saya dengar-dengar nih, bangsa Israel kalau perang lawan bangsa-bangsa lain, menang terus. Nah, karena itu si Raja Balak dia takut lihat bangsa Israel yang banyak banget di negaranya, di datarannya. Nah, karena dia takut adik-adik sama bangsa Israel, si Raja Balak akhirnya mencari orang hebat, orang pintar, supaya bisa menolong Raja Balak kalau nanti mereka berperang melawan bangsa Israel. Temu nih, namanya orang pintar itu Bileam. Dia akhirnya menyuruh 2 prajuritnya datang ke rumahnya Bileam. Prajurit, sini, kamu sekarang pergi ke rumahnya Bileam, suruh dia datang menghadap saya, katanya Raja Balak. Pergi nih 2 prajuritnya Raja Balak ke rumahnya Bileam. Sampai di sana, si Bileam ditanyain, "Hei Bileam, kamu disuruh Raja Balak untuk datang menemui dia." Tapi Bileam ternyata dia tahu bahwa maksud dari tujuan Raja Balak itu adalah mungkin nantinya untuk melukai bangsa Israel. Si Bileam nih karena tahu tujuan itu dia datang ke Tuhan, dia berdoa, dia tanya sama Tuhan, boleh nggak ya saya pergi bertemu dengan Raja Balak? Nah, apa perintah Tuhan? Firman Tuhan turun ke Bileam. Katanya, jangan ikuti dia. Akhirnya dia bilang sama prajurit Raja Balak, enggak, saya enggak mau. Lapor nih si prajuritnya ke Raja Balak. Raja Balak, si Bileam enggak mau ketemu kamu.
Akhirnya Raja Balak ngirim lagi prajurit yang lebih tinggi pangkatnya. Prajurit A, prajurit B, sini, datang. Kamu berdua harus pergi ke Bileam. Suruh dia datang menemui saya sekarang, katanya Raja Balak. Prajuritnya berdua pergi lagi ke rumahnya Bileam. Sampai di rumah Bileam, dia bilang, Bileam, kamu nih disuruh datang sama Raja Balak. Disuruh ketemu sama Raja Balak. Yuk ikut pergi ketemu Raja Balak. Bileam minta lagi petunjuk dari Tuhan. Dia berdoa lagi, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Ketika Bapak Bileam berdoa, firman Tuhan turun ke Bileam. Nah, pada saat itu Tuhan bilang, oke, Bileam, kamu boleh ikut sama dua prajurit itu untuk menemui Raja Balak. Nah, Bileam siap-siap nih adik-adik. Oke, dia bilang, saya ikut kamu menemui Raja Balak. Pada saat dia mau siap-siap, Bapak Bileam nih, dia naik keledai. Di perjalanan, di tengah-tengah, nih keledainya tiba-tiba apa? Mencong kanan, mencong kiri. Sampai keledainya gak mau jalan, berhenti. Sampai Bapak bilang, aduh, ini keledainya gimana sih nih? Kok gak jalan-jalan? Dipukul 3 kali sama Bileam. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tahu gak adik-adik? Sampai 3 kali dipukul, apa yang terjadi? Tiba-tiba keledainya Bileam bisa bicara. Dia bilang apa? Dia bilang gini, aduh Bileam, kenapa kamu pukul saya? Kenapa kamu saya pukul 3 kali? Siapa? Loh, kok keledainya bisa bicara? Terus akhirnya Bapak Bileam apa? Dia tanggepin nih, dia sautin, dia bilang, abisnya kamu nih gak mau jalan, kenapa tiba-tiba berhenti? Kata keledainya bilang, emang kamu gak lihat? No, di depan ada malaikat Tuhan. Terus gak lama si Bileam lihat, oh iya, dia langsung, oh iya ada malaikat Tuhan. Nah, malaikat Tuhan datang di sana adik-adik ternyata untuk memperingati Bapak Bileam. Malaikat Tuhan berkata bahwa, "Hai Bileam, kamu harus tetap taat. Walaupun kamu pergi ke Raja Balak hari ini, kamu harus tetap taat mematuhi perintah Tuhan. Ingat, kamu harus patuhi terus perintah Tuhan." Bileam akhirnya mengatakan, "Oke malaikat, saya akan selalu mematuhi perintah Tuhan. Saya akan mengikuti semua perintah Tuhan." Nah, akhirnya sampailah Bileam sampai ketemu Raja Balak. Raja Balak bilang gini, "Bileam, sini. Kamu lihat tuh, banyak sekali bangsa Israel di depan sana. Mereka lagi buat kemah. Dari ujung sampai ujung semuanya bangsa Israel. Banyak sekali. Saya takut Bileam. Nanti kalau misalkan bangsa Israel menyerang kita semua nih nggak bisa bertahan. Termasuk kamu juga. Jadi saya mau kamu untuk mengutuk bangsa Israel. Supaya bangsa Israel nanti kalau dia mau menyerang kita, dia nggak menang. Kamu Bileam, saya suruh untuk mengutuk bangsa Israel." Lalu Bileam bicara seperti ini adik-adik. Apa yang akan saya lakukan itu semua harus kehendak dari Tuhan. Akhirnya Bileam bilang gini, "Oke Raja Balak, kamu dirikan 7 mezbah dengan 7 kurban domba jantan dan lembu jantan. Jadi
Raja Balak diminta oleh Bileam untuk mendirikan 7 mezbah dengan 7 domba jantan dan 7 lembu jantan sebagai korban-kurban untuk Allah. Nah, kurban itu sudah dinaikkan, lalu Bileam berdoa. Firman Tuhan turun ke Bileam. Apa adik-adik yang difirmankan oleh Tuhan? Firman Tuhan turun ke Bapak Bileam, dia bilang gini, Bileam, kamu harus memberkati bangsa Israel, bukan mengutuk bangsa Israel. Nah, itu yang dikatakan Bapak Bileam kepada Raja Balak. Dia melihat bangsa Israel, Bileam melihat bangsa Israel, lalu bukan kutuk yang keluar dari mulut Bapak Bileam, tetapi berkat. Bapak Bileam mengucapkan hal yang baik kepada bangsa Israel. Lalu apa? Raja Balak bingung. Bileam, saya ini minta kamu mengutuk bangsa Israel, bukan malah memberkatinya. Lalu bilang, ini bangsa Israel ini adalah bangsa milik Tuhan. Bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana mungkin saya mengutuk bangsa milik Tuhan? Bagaimana mungkin saya berbuat jahat dengan kepunyaan dari Tuhan? Lalu tetap ya adik-adik, Bapak Raja Balak tetap minta Bileam untuk mengutuk sampai 3 kali. Dan 3-tiganya Bileam tetap mengikuti perintah Tuhan, bukan mengutuk, tapi Bileam selalu memberkati bangsa Israel. Nah, Raja Balak marah sekali sama Bileam. Bileam, kamu saya mau bayar dengan emas perak yang banyak, tetap kamu nih malah melawan saya. Saya ini raja kamu. Kalau bangsa Israel itu menyerang kita, kita semua akan habis. Tapi apa adik-adik? Bileam tetap pada kepercayaannya sama Tuhan. Kata Bileam, bangsa Israel adalah bangsa milik Allah, adalah bangsa kepunyaan Allah. Maka bangsa Israel sudah pasti adalah bangsa yang dekat dengan Allah. Allah akan selalu, Tuhan Allah akan selalu memberkati bangsa Israel. Nah, adik-adik, jadi Bileam tetap menolak semua yang diperintahkan oleh Raja Balak. Akhirnya adik-adik, karena Bileam tetap menolak apa yang diperintahkan oleh Raja Balak, Raja Balak mengusir Bileam untuk pulang. Nah, akhirnya Bapak Bileam pulang ke rumahnya karena dia tetap menerima, karena dia tetap mengikuti semua yang diperintahkan oleh Allah. Nah adik-adik, kalau kita menjadi kepunyaan Allah, kalau kita menjadi anak Tuhan, maka Tuhan akan selalu menjaga dan menyertai kita. Sampai di sini ya cerita Kakak Lira. Nah, sekarang ambil Alkitabnya, kita buka cerita hari ini dari kitab Bilangan. Ayo, untuk adik-adik yang kecil bisa ambil Alkitabnya. Untuk adik-adik yang masih balita, boleh mama papanya untuk bantu bukakan Alkitabnya. Untuk balita, dari Bilangan 22, Bilangan 22 ayatnya yang ke-12. Sudah dapat mama dan papa? Kakak Lira bacain ya. Bilangan 22 ayatnya yang ke-12. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka, janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Untuk anak kecil, pembacaannya diambil dari Bilangan 24. Yuk adik-adik yang kecil yang sudah bisa baca Alkitab, boleh ambil Alkitabnya, kita baca Alkitab sama-sama ya. Bilangan 24, ayat yang 1 dan yang 2.
Sudah dapat? Bilangan 24 ayat 1 sampai yang kedua. Sudah dapat ya? Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ketika dilihat Bileam bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak mencari pertanda lagi seperti yang sudah-sudah. Tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun. Ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka roh Allah menghinggapi dia. Amin. Nah adik-adik, sampai di sini cerita kita. Yuk sekarang kita berdoa sama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik gimana ceritanya? Yuk merespon cerita firman Tuhan hari ini. Kita bangkit berdiri, kita mau menyanyi Tanganku Kerja Buat Tuhan. Mana tangannya? Memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sambil membawa persembahan, kita menyanyi lagu bersyukur kepada Tuhan. Tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memberikan persembahan syukur kami. Tuhan Yesus mau berkati, biarlah persembahan kami dapat dikelola dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Nah, sekarang kita sudah mau berdoa syafaat adik-adik. Sebelum itu kita mau nyanyi Saya Senang Berdoa. Bicara pada Tuhan, berdoa
angkat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa. Untuk hari ini kami dapat bersekolah minggu walaupun dalam jaringan saja. Tuhan Yesus selalu berkati adik-adik kami Tuhan yang di rumah, dimanapun mereka berada. Dalam pertumbuhannya ya Bapa, biarlah adik-adik dapat bertumbuh dengan baik dan menjadi berkat untuk dimanapun dia berada. Terima kasih juga ya Bapa telah memberikan Papa dan Mama yang baik. Bapa berkatilah Papa dan Mama dalam pekerjaannya dan dalam kesehatannya juga. Berkati juga Bapa mungkin teman-teman kami yang sedang sakit Tuhan. Tuhan Yesus yang menjadi dokter supaya teman-teman kami segera sembuh. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk gereja Toraja ya Tuhan. Berkatilah Pak Pendeta dan Ibu Pendeta dan seluruh warga jemaatnya ya Bapa, supaya gereja kami Tuhan dapat selalu melayani Engkau dengan baik. Kami ingin berdoa juga ya Bapa untuk bangsa dan negara kami, untuk Pak Presiden, dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah Tuhan. Biarlah mereka dapat memimpin bangsa Indonesia dan menjadi takut kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap penyertaan yang Tuhan Yesus telah berikan. Kami Tuhan tidak lupa ingin berdoa untuk seluruh kakak sekolah minggu ya Bapa, supaya kakak-kakak juga selalu melayani Engkau dengan baik. Inilah doa kami ya Bapa yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita menyelesaikan sekolah minggu kita mau terima berkat, semuanya boleh bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Bapa Terima Kasih. Memberkati engkau. Amin. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Oh iya, selalu ingat ya di rumah aja. Terus selalu jaga kesehatan juga. Terus juga penting tuh Kakak Ira, kita selalu cuci tangan. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.